Halo guys, saya Daryl Yahya. Ada kabar gembira khususnya untuk kalian yang pemula dan mau belajar analisa teknikal dari dasar. This is Daryl Basic Class. Digital Content akan segera launching pada tanggal 15 Januari 2022. This is Daryl Basic Class. Digital Content ini adalah hasil rekaman terbaik dari coaching class basic batch pertama sampai batch 7 yang memiliki materi yang luar biasa banget dan juga mudah dicerna. Tapi tidak hanya itu saja, kalau misalnya kalian ikut program This is Daryl Basic Class Digital Content ini, kalian juga akan mendapatkan komunitas dalam bentuk Telegram Group yang mana kalian bisa berdiskusi dengan member lain dan juga tentunya berdiskusi dengan saya langsung. Dan yang paling menarik, kalian juga bisa mendapatkan free access ke This is Daryl Market Update yang akan diadakan seminggu 3 kali melalui aplikasi Zoom. Di sana kalian akan mendapatkan update tentang roadmap dan juga signal-signal seputar tentang forex, kripto, dan juga saham. So, tunggu apa lagi? Langsung aja hubungi admin yang ada di nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk 100 orang pertama, kalian akan mendapatkan harga yang sangat spesial dan sangat menarik. Sudah banyak teman-teman semua yang sudah terbantu melalui program This is Daryl Coaching Class dari batch pertama sampai batch 7. So, pastikan kalian tidak ketinggalan This is Daryl Basic Class Digital Content ini. Thank you and I'll see you on class. Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Januari minggu kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang sangat besar, harap hati-hati, jangan sampai transfer karena itu adalah penipu. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang indeks kita IHSG. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, IHSG masih bergerak di dalam sideways-nya. Kemarin di level terakhir di hari Jumat tuh ditutup di level 6.645. Ini artinya dia masih bergerak di dalam range sideways-nya dia, tetapi tendensinya tetap up ya. Seperti yang kita tahu juga, kemarin The Fed sudah mengeluarkan interest rate, dan interest rate-nya tetap ya di 2,5 dan dia tidak naik, tidak turun. Ini artinya ini juga merupakan suatu hal positif untuk stock market ya, terutama untuk market kita. Karena apa? Karena tampaknya kalau misalnya di situ-situ aja berarti itu tidak terlalu berpengaruh terhadap efek dari si pergerakan market kita ya, IHSG. Dan bagaimana teman-teman pergerakan saham-saham yang bisa direferensikan dan juga saham-saham yang kalian request? Tentu saja seperti biasa gue akan bahas semuanya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa karena kita hari ini bahasnya tentang saham, gue akan menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ini belum ada charting tools, kalian bisa cek yang namanya id.tradingview.com. Kalian tinggal buka website tersebut dan daftar secara gratis, dan kemudian kalian langsung ke bagian chartnya, sehingga kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur dari TradingView ini, charting tools yang lengkap banget dari mulai gambarnya, terus kemudian fitur-fitur dari measurementnya, semuanya lengkap sekali ya. Dan kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang, misalnya indikator kalian tuh nggak bisa lebih dari 3, terus backtest itu kalian nggak bisa intraday ya, kalian bisa coba daftar yang pro-nya ya, karena di fasilitas yang pro atau di fitur yang pro itu kalian bisa mensematkan indikator tuh lebih dari 3, dan juga kalian bisa menggunakan replay bar ini di intraday. Oke. Kalian kalau misalnya daftar yang pro-nya tinggal klik aja link yang ada di bawah, terus kalian langsung daftar yang pro-nya. Ini memang berbayar tapi itu worth it banget. Oke. Dan di depan kalian ini ada indeks kita IHSG teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan, dia masih bergerak di range sideways ya. Ini masih bergerak di dalam range ya sideways ya. Kemarin dia sampai ke reduce sampai ke 6.500. Dia nggak jadi di break. Sekarang dia dipantulin lagi, ngisi ngefill gapnya yang ada di sini gitu ya. Sehingga dia close di level 6.645 ya. Tendensinya tetap masih up ya. Kenapa? Karena build up ini atau rectangle pattern yang terbentuk ini, sideways ini berbentuk rectangle ya. Itu tujuannya itu masih meneruskan tren yang sebelumnya terjadi, yang mana itu dari 17 September sampai 19 Oktober itu masih bullish sekali. Sehingga ini mungkin bisa menjadi reakumulasi yang akan dia menuju ke atas ke level 7.000 ya. Itu yang kita harapkan semua. Dan juga didukung dari keputusan atau interest rate yang kemarin dipublish sama si The Fed itu masih stay di angka 2,5 ya teman-teman, nggak naik, nggak turun. Itu juga memberikan impact positif yang tidak terlalu membuat sentimen dari IHSG ini menjadi turun gitu ya. Kenapa? Karena
Kalau misalnya interest rate kemarin naik itu dari The Fed itu mungkin bikin anjlok market, tapi ternyata dia stay tidak berubah, tidak naik, tidak turun, itu bagus buat IHSG ya teman-teman ya. Jadi marketnya masih bergerak di kondisi bullish untuk beberapa bulan ke depan mungkin ya. Oke, jadi tetap ya seperti yang saya bilang tadi, target kita pertama 6.800 harus di break, kemudian 7.000 tidak berubah dari minggu kemarin, karena dia memang masih bergerak di level itu aja ya. Di dalam range sideways ini juga masih tendensinya tetap up. Nah, itu untuk IHSG-nya. Sekarang gimana untuk saham-saham yang bisa direferensikan? Tapi sebelum itu gue mau bahas dulu saham-saham yang kemarin udah gue rekomendasikan atau gue referensikan. Yang pertama Cepin, teman-teman ya. Cepin ini masih bergerak di situ-situ aja ya. Tapi kita sudah bergerak di area floating profit ya, walaupun sedikit sekali, nggak apa-apa. Ini kita diamin aja sampai dia kena minimal di 6.700, nanti kita naikin lagi SL kita menjadi BEP, kemudian sisanya kita terusin sampai dia ke 7.000-an. Oke, itu untuk Cepin seperti itu. Masih on track, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua itu ada BBCA. Untuk BBCA-nya ini sendiri juga masih on track ya, dia masih berada di range bullish-nya ya, masih di di trend bullishnya. Dilihat dari moving average-nya masih bergerak menghadap ke atas dengan ada spasi yang sehat seperti ini ya. Dia juga masih bergerak di level itu aja. Kita juga masih akan diamin ya, sampai ke level 8.275 itu target kita yang pertama ya teman-teman ya. Nanti untuk next targetnya lagi kita bisa hitung 1:1 dari range ini, mungkin bisa sampai ke 8.500 sampai ke 8.800. Itu untuk BBCA-nya ya, jadi masih on track. Nah, sekarang saham-saham yang bisa direferensikan. Yang pertama apa? Ada BBRI. BBRI teman-teman ya. Untuk BBRI ini kalian bisa ambil posisi tetap di level 4.210, itu konfirmasinya ya. Kalau misalnya dia masih di bawah itu mendingan jangan dulu. Jadi kita pasangnya pending order di harga 4.210 ya, kita limit order, ngantri di level tersebut ya. Nanti kalau misalnya sudah ke trigger baru kita bisa masuk entry. Itu yang aman ya. Targetnya BBRI itu 4.600, itu menjadi target yang ideal ya. Risk reward rasionya 1/2,44. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang bagus untuk BBRI ya. Trennya juga masih bergerak bullish teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di sini pertamanya bullish, kemudian dia ada koreksi sampai bawah, terus dia bikin pattern flag seperti ini, sudah di break, dan sekarang dia terkoreksi lagi sampai bawah, tetapi ini juga masih ada perlawanan dari segi bullishnya. So BBRI ini masih patut untuk diperhatikan ya. Kemudian berikutnya ada Adaro teman-teman ya. Nah, Adaro ini seperti yang kita tahu dari kemarin memang naiknya tinggi sekali, masif sekali. Trennya juga sehat banget, dia trennya bullish banget ya. Terus sekarang dia lagi koreksi ke bawah. Kemarin dia muncul lagi satu candle bearish bullish impulsif, yang mana itu menjadi trigger ya, atau menjadi konfirmasi saya. Kalau misalnya kalian bisa entry di level 2.320 teman-teman ya, dimana itu sudah close di atas si bullish candlenya ini. Itu artinya kalian bisa targetkan si Adaro ini ke 1:1-nya minimal seperti ini ya. Kalau misalnya kita bikin kayak gini, terus kita 1:1 seperti ini, dapatnya di level kurang lebih di level 3.050-an ya. Kemudian untuk SL-nya kalian cukup di level 1960, yaitu untuk SL-nya risk reward ratio 1:2. Ini juga masih bagus banget Adaro untuk kalian perhatikan gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, ADMS ya, yang Adaro Mineral itu loh ya. Nah, ADMR ini loh, Adaro Mineral. Ini juga bagus banget sih, cuman dia lagi spike sekali, tunggu koreksi aja. Nanti pada saat koreksi kalian bisa ambil si ADMR ini di bawah teman-teman ya. Mungkin di level koreksinya itu mungkin di level 900 sampai 1000 lah. Itu bisa menjadi level koreksi untuk ADMR. Oke, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi ya untuk kalian tradingkan minggu depan. Sekarang kita bahas saham-saham yang kalian sudah request. Ada beberapa request yang masuk ke saya. Yang pertama itu adalah ICBP teman-teman ya. Nah, untuk ICBP ini sendiri gimana? ICBP ini kalau misalnya kita lihat patternnya ini sedikit berubah teman-temannya. Kalau misalnya kita perhatikan seperti ini ya. Nah, ini menjadi falling wedge dan artinya itu juga masih bullish teman-teman ya. Kalau kita perhatikan seperti ini, saya remove dulu drawingnya. Nah, ini saya gambar ulang aja ya. ICBP seperti ini. Oke, nah begini ya. Oke, dan ini kita tinggal tunggu aja falling wedge-nya pecah ke atas teman-teman. Itu baru kalian bisa entry. Jadi entry itu di sekitar 8.900-an lah. Itu baru aman ya. Kalau dilihat dari pergerakannya sih ini harusnya juga masih bullish ya, karena di sini dia bikin structure yang kuat sekali untuk nahan pergerakan harga falling wedge ini, dan ini segera bergerak ke atas dengan target sampai ke level 9.400 ya. Jadi untuk ICBP seperti itu. Berikutnya ada PTPP. Untuk PTPP ini sendiri sekarang dia berada di level area demand ya teman-teman ya, dan dia belum menunjukkan
tanda-tanda untuk membalikan reverse ke atas yang signifikan, karena candlenya masih kecil sekali, bearishnya masih berkuasa di sini. Tunggu sampai dia koreksi lagi ke bawah sekali ya, sampai ke 800 mungkin, level 800 itu baru kalian bisa lihat ya untuk PTPP. Seperti itu. Berikutnya ada RBMS. Nah, untuk RBMS ini juga dia lagi bikin koreksi yang cukup besar. Sekarang dia sudah masuk ke fase despair, yang mana koreksinya itu sampai ke low sebelumnya. Itu mungkin dia, kalau misalnya RBMS ini mau naik, mungkin dia cuma sampai ke 99. Jadi sekarang kalau misalnya kalian mau entry spekulasi itu boleh banget, tapi ingat stop lossnya itu nggak boleh lebih dari sini teman-teman ya. Ini stop lossnya harus di 78, di bawah 78 udah harus kalian buang ya, kalau nggak berbahaya. Dan kalau targetnya itu kalian bisa targetin mungkin sampai ke level ini ke 99. Jadi kalau kalian beli di sini, stop lossnya di 75, kemudian TP-nya di 99, itu masih oke untuk RBMS. Berikutnya ada Mika dari mitra keluarga, teman-teman. Kalau misalnya kita perhatiin di sini bullishnya sudah mulai masuk, tapi dia sekarang terbentur di resistance minornya di angka 2440, dan dia muncul candle rejection seperti ini, artinya itu candle taking profit. Kita tunggu sampai dia koreksi dulu. Koreksi sampai mana kita tinggal tarik Fibo dari sini ke sini. Asumsinya dia bikin swing di sini. Kemudian kita bisa entry di harga 2220 sampai 2300, itu adalah area entry untuk si Mika, teman-teman ya. Stop lossnya di 2150 ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa set di level 2650-an. Oke, itu untuk Mika. Berikutnya ada Hoki, teman-teman. Nah, untuk Hoki ini juga dia di hari Jumat kemarin dia sampai impulsif sekali sampai ke 170, tapi ada rejection ya. Ini artinya dia kena pantul atau kena reject lagi di area dynamic resistance ya. Ini artinya berarti seller tuh masih ada, dan kita tinggal tunggu lagi nanti begitu hari Senin itu penentuannya apakah dia bisa nge-fill dia punya rejectionnya ya. Jadi ini ada satu area rejection nih, harus di fill dulu teman-teman hari Senin ya. Kalau ada di hari Senin nanti candle dia bisa ngisi ini, kalian baru hari Selasanya itu kalian bisa buy dengan target mungkin sampai ke 184 kayak gitu. Oke? Itu untuk Hoki seperti itu. Berikutnya ada SMDR. Nah, untuk SMDR ini kalau misalnya kita perhatikan dia juga masuk ke fase eksesif teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat nih, sorry tadi bukan despair, eksesif ya. Nah, targetnya sampai ke 875. Jadi nanti begitu dia kena 875, mungkin dia akan false break sedikit 850, baru nanti dia bikin swing, itu baru kalian bisa perhatikan SMDR. Kalau sekarang sih kurang ya teman-teman, kurang. Kenapa? Karena lumayan ya kalau misalnya dia turun sampai 875 itu stop loss kalian akan berkurang, otomatis risknya juga akan berkurang ya. Dari trend wise-nya dia masih bullish, masih up, masih nge-pump teman-teman ke atas. Tetapi moving average yang kecilnya ini sudah mulai bergerak atau mengarah ke bawah. Ini juga tanda-tanda koreksi ringan ya. Dan kita lihat tetap di 875 itu adalah menjadi key level yang harus diperhatikan untuk SMDR. Oke. Nextnya kemudian ada ERA teman-teman. Untuk ERA sendiri ini kalau misalnya kita perhatiin dia sekarang itu sudah di break dia punya supportnya teman-teman ya, supportnya key levelnya di sini sudah di break di 560. Dia breakout ke bawah, kemudian dia bikin swing di sini dengan ada satu candle pattern yang engulfing seperti ini. Ini menjadi alasan kuat juga. Kalau misalnya kalian mau entry ERA ini juga bisa untuk kalian coba spekulasi di sini. Ini sniping ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh akan scalping aja. Stop lossnya kalian cukup di level 520 dengan total kurang lebih 4 sampai 5%. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa coba di level 600 teman-teman ya, dengan risk reward ratio 1/2. Ini juga bisa kalian jadikan tempat trading yang bagus nih, untuk emiten yang untuk ditradingkan yang bagus untuk si ERA ya. Berikutnya ada MTK. Nah, untuk MTK ini dia sudah membuat lower low ya teman-teman, dilihat dari sini low-nya sudah di break tuh, artinya market sellernya itu lebih besar, dan sekarang dia mau deket-deket ke area demand-nya. Di level ini teman-teman ya, ini adalah area demand. Tunggu sampai dia masuk ke area demand, dia bikin swing, baru kalian bisa memperhatikan atau bisa mulai siap-siap untuk entry ya. Kalau sekarang tunggu dulu, kenapa? Karena ini masih sangat-sangat bearish sekali ya, tekanan sellingnya itu masih besar ya. Jadi tunggu masuk ke area demand di level 1500 sampai ke 1650-an lah, itu jadi area yang menarik untuk MTK. Kemudian berikutnya ada AMRT. Nah, untuk AMRT ini bagus teman-teman ya, kalau misalnya kalian perhatikan walaupun dia sedang bearish seperti ini ya.
Tapi yang kita perhatikan di sini adalah dia berhasil false break, teman-teman ya. Di sini kita lihat dia seolah-olah sudah break, dia punya channel bearishnya ini, tapi kemudian di false break dengan momentum candle yang sangat besar seperti ini ya. Ini artinya adalah buyernya ini sangat antusias ya, dan kemudian kalian bisa mungkin entry ketika dia sudah breakout di sini 1250, kemudian stop lossnya cukup di bawah sini di 1100. Untuk TP-nya kalian bisa incar high sebelumnya di level 1550. Risk reward ratio-nya 1:2,14 ya, itu untuk MRT ya. Kemudian yang terakhir ada DNET teman-teman ya. Nah, untuk DNET ini sendiri marketnya masih tidak liquid ya, dan kalau misalnya kita perhatikan di tanggal 25 November dia sempat di pump sampai 3.800 tapi di reject, akhirnya close di 3.300. Ini bukan pertanda yang bagus. Sekarang walaupun dia sudah berada di level area supportnya teman-teman ya, tapi ini cukup lumayan ya. Kalau misalnya kalian mau entry sekarang yaitu bebas, tapi kalau saya sih saya tidak akan menahan posisi saya di bawah 3.110 ya, yaitu sekitar 3% untuk SL-nya. Untuk TP-nya kalian bisa level di 3.500-an. Risk reward 1:2,55 ya, tetapi ingat sekali lagi ini tidak liquid sahamnya ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah 3.110 itu lebih baik dibuang aja. Oke. Itu adalah saham-saham yang kalian request semua sudah saya bahas, dan juga saham-saham yang direferensikan juga saya sudah bahas. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan juga saham-saham yang kalian request gue sudah bahas semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ingat teman-teman, ini bukannya financial advice teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau trading dan ngikutin apa yang ada di video ini, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian ya. Apa yang gue sharing di sini itu hanya pure pandangan gue sebagai seorang trader di saham, oke? Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengesamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Dan sekali kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli This is Daryl Basic Digital Content, kalian bisa langsung aja hubungi admin ya. Mumpung sekarang slotnya masih ada, untuk slot promonya masih untuk 100 orang pertama itu masih ada. Jadi kalian bisa mendapatkan benefit lebih seperti harga yang spesial. Kemudian yang kedua juga kalian bisa masuk ke This is Daryl Market Update yang akan diadakan bulan Februari nanti, seminggu 3 kali. Yang isinya tuh roadmap dan juga signal gratis selama 6 bulan teman-teman ya. Nanti setelah 6 bulan baru kalian dikenakan biaya lagi kayak gitu. Nah ini mumpung gratis, kalian masih ada promonya, langsung aja ikutan. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya menurut kalian channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang saham ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.